Nah, bacalah ya Latif 129 kali, lalu lanjutkan dengan ayat ya berikut ini. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Nah, jikalau ya Latif ya, kita panggil asma ya Latif 129 kali, dilanjutkan dengan ayat ini, maka asrarnya adalah berdasarkan ya tajribatnya, penelitiannya para ulama, ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Guru kami ya Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas bin Arsyuddin menambahkan ada doanya ya. Jadi selain ayat khusus untuk yang urusan rezeki ini, beliau tambahin ada doanya. Ada doa yang patut kita baca untuk mempertegas keinginan kita, untuk mempertegas bahwa kita ingin dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah. Butuh nggak kita rezeki? Butuh banget. Makanya kita minta. Mana doanya? Sambung lagi dengan doa Allahumma wasi' alayya rizki, Allahumma attif alayya khalqaka, Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika fasunhu an dzallis su'ali li ghairika birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian yang insyaallah semuanya selalu ada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini fa insyaallah dalam kajian kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas, kita akan sedikit untuk memahami lebih jauh tentang zikir-zikir yang ada pada Ratibul Attas. Terkhusus pada malam hari ini kita akan ketengahkan tentang zikir yang urutan ke-11 daripada Ratibul Attas, yaitu kalimat ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultub bina ya latif ya alim ya khabir. Kita garis bawahi kalimat ya latif ya. Asma Allah ya latif ini sering diulang dalam Ratibul Attas, menandakan bahwasanya asma ya latif ini memiliki keutamaan istimewa sehingga Sahib Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas memasukkan asma Allah ini ke dalam ratibnya dan disebutkan secara berulang-ulang pada beberapa tempat di Ratibul Attas. Beliau katakan bahwasanya Al-Latif, asma Allah Al-Latif, sifat Allah Al-Latif ini adalah maknanya Asy-Syarif alladzi bihi amanun min kulli mukhifin. Al-Latif di sini beliau katakan Asy-Syarif, Allah yang maha mulia, alladzi bihi amanun min kulli mukhifin, yang mana dengan kemahamuliaannya tersebut, dengan sifatnya Al-Latif tersebut akan memberikan rasa aman, nyaman, tentram dari berbagai hal yang menakutkan seluruh makhluk. Nah, jadi Al-Latif ini pemberi rasa aman. Al-Latif ini Allah yang maha mulia yang memberikan rasa aman kepada setiap jiwa yang merasakan ketakutan. Karena sudah menjadi kodratnya manusia memiliki rasa takut pada dirinya. Seberani-beraninya manusia, seberani-beraninya binatang yang paling buas sekalipun pasti memiliki rasa takut. Nah, Al-Latif ini, asma Allah Al-Latif ini, salah satu daripada sekian banyak maknanya ternyata adalah asma Allah yang memberikan rasa aman, ketenangan kepada kita semua dari berbagai macam hal yang kita takutkan. Al-Imam Al-Baydawi
Beliau katakan dalam tafsirnya bahwasanya Al-Latif huwa ar-rafiqu bi'ibadih al-alimu bi bawatinil asya. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya beliau katakan bahwasanya Al-Latif itu adalah ar-rafiq. Ar-rafiqu bi'ibadihi. Ar-rafiq artinya yang sangat dekat. Yang sangat dekat terhadap hamba-hambanya. Al-alimu bi bawatinil asya'i, yang maha mengetahui segala hal yang terdalam dari seluruh perkara. Allah yang sangat dekat dengan hambanya. Dekat apanya? Dekat kasih sayangnya. Betul? Dekat pertolongannya. Terhadap siapa? Terhadap hamba-hambanya yang mendekat kepada Allah. Bahkan hamba-hamba yang tidak ibadah saja dikasih oleh Allah. Kasihnya Allah tidak pilih kasih. Siapapun diberi, makhluknya semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-alim bi bawatinil asya. Al-Latif ini yang maha mengetahui atas segala perkara yang paling terdalam sekalipun. Saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih kita memaknai Al-Latif ini, bahwa Al-Latif secara bahasa maknanya yang maha lembut, saudara. Yang maha lembut. Al-Latif ini yang maha lembut. Memang kelembutan Allah ini mutlak kita rasakan, ya. Kelembutan Allah ini mutlak kita rasakan, terkhusus kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang paling diperlakukan secara lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar, diketahui tidak diketahui, kita adalah umat yang paling diperlakukan secara lembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang unik. Seorang ulama bernama Asy-Syaikh Abul Khair Al-Aqta'. Beliau berkata seperti ini. La tas'alullaha ayyusabbirakum. Janganlah kalian minta kepada Allah agar Allah memberikan kesabaran kepada kalian. Agar Allah jadikan kalian orang-orang yang sabar. Jangan minta kepada Allah kesabaran. Jangan minta kepada Allah kesabaran. Kenapa? Was'aluhul lutfa bikum. Tapi pintalah oleh kalian kepada Allah al-lutfa, kelembutannya Allah terhadap kalian. Li'anna tajarru'a mirarati sabri syadidun limislina. Alasannya dikarenakan, ya, menanggung pahitnya kesabaran itu sangat berat buat orang-orang semisal kita ini. Menanggung pahitnya kesabaran itu sangat berat untuk orang-orang semisal kita ini. Makanya mintalah kepada Allah kelembutannya. Ya, mintalah kepada Allah kelembutan rahmatnya. Jangan minta kesabaran padanya, karena pahitnya menanggung kesabaran itu begitu sangat berat untuk orang-orang yang semisal kita. Khawatirnya kagak kuat. Khawatirnya kagak tahan. Nabi Zakaria ketika beliau dikejar oleh tentara-tentara zalim yang diperintah oleh seorang penguasa zalim untuk membunuh beliau, Allah takdirkan Nabi Zakaria ini bisa bersembunyi di dalam pohon. Di dalam pohon. Tetapi emang dasar iblis laknatullah alaih, dia menjelma menjadi manusia, dia beritahukan kepada para prajurit itu di mana letak persembunyiannya Nabi Zakaria. Akhirnya diambillah gergaji. Gergaji ini digunakan untuk memotong batang pohon yang mana di dalamnya ada Nabi Zakaria yang bersembunyi. Sedikit demi sedikit gergaji itu dijalankan, dan ketika mengenai kepala Nabi Zakaria, serak, godret. Kebayangkan bagaimana kalau batok kepala kita digergaji perlahan-lahan. Nah, kemudian sangat manusiawi sekali jikalau rasa sakit di gergaji ini pasti sangat pedih sekali. Maka Nabi Zakaria pun merintih, saudara sekalian. Nabi Zakaria merintih, mengaduh kesakitan.
Wajar dong, digergaji hidup-hidup. Beliau merintih kesakitan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar rintihan daripada Nabi Zakaria ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Zakaria, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la in sa'idat minka annatun saniyatun, jikalau darimu naik kepadaku rintihan yang kedua. Rintihan yang kedua. Tadi udah ngerintih sekali. Allah berfirman, wahai Zakaria, jikalau rintihanmu yang kedua naik kepadaku, la amhuwanna ismaka min diwanin nubuwah, maka akan aku hapus namamu dari daftar para nabi. Jikalau rintihanmu yang kedua naik ke atas langit, ya, terdengar rintihan darimu untuk yang kedua kalinya, maka namamu akan aku hapus dari daftar para nabi. Masya Allah. Lihat, ini maksudnya mengapa belum tentu jikalau diuji yang oleh Allah yang membutuhkan kesabaran, kita mampu menanggungnya. Selevel Nabi Zakaria, seorang anbiya wal mursalin, ketika menghadapi prosesi penyiksaan yang begitu luar biasa, digergaji beliau hidup-hidup oleh orang-orang yang zalim itu, beliau merintih satu kali, Allah sudah mengancamnya. Kalau ngerintih untuk yang kedua kalinya, maka ku hapus namamu dari daftar para nabi. Nah ini, kalau kamu nggak ngaji satu kali, dimaafin. Nggak ngaji dua kali, diperingatin. Nggak ngaji dua kali, dihapus namanya dari daftar nama murid-murid saya. Masya Allah. Ini Nabi Zakaria baru sekali ngerintih yang kedua kali dihapus namanya. Ini apa? Betapa perih, betapa pedih menahan pahitnya kesabaran dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Imam Abul Khair Al-Aqta, Syekh Abul Khair Al-Aqta, beliau berpendapat kalau bisa jangan minta diberi kesabaran sama Allah, mintalah kelembutannya, mintalah kasih sayangnya kepada Allah. Banyakin minta kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Kalau minta kesabaran, belum tentu kita mampu menanggung pahitnya, getirnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dialami oleh Nabi Zakaria. Di kalangan para sahabat ada pula sahabat Nabi, ada yang namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain, sahabat Nabi yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis. Beliau ini, Pak, disebutkan punya penyakit. Penyakitnya penyakit bawasir. Kalau kata kita mah ambeien. Nggak tanggung-tanggung. Beliau mengalami ambeien selama 30 tahun. Bukan berarti beliau tidak mau berobat atau tidak ingin sembuh dari penyakitnya. Beliau pernah ingin. Tetapi selama beliau menahan derita sakit ini, beliau punya karomah. Beliau punya karomah yang enggak dimiliki oleh sahabat yang lain. Apa karomahnya? Selama beliau sakit bawasir, beliau punya karomah yang enggak dimiliki oleh sahabat lainnya. Apa karomahnya? Innal malaikata tusallimu alaihi jiharon. Sesungguhnya para malaikat mengucapkan salam kepada Imran bin Husain jiharon, dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Jadi Imran bin Husain bisa mendengar suara salamnya malaikat kepadanya. Masya Allah, ini karomah. Jadi para malaikat mengucapkan salam, Imran bin Husain bisa ngedengar suara salam malaikat. Jadi bisa komunikasi dengan malaikat. Kenapa? Nahan sakit bawasir. Ambeien. Pernah minta sehat sekali sama Nabi. Minta didoain sama Nabi sembuh. Kontan sembuh. Tetapi ada yang hilang pada dirinya.
ya, anugerah yang ia miliki bisa berucap salam dengan malaikat pun hilang seketika. Dia tak mampu lagi, tak bisa lagi mendengar suara malaikat. Kenapa? Bawasirnya, ambirnya sembuh. Maka seketika itu pula Imran bin Bawsir berkata, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong minta kepada Allah, balikin ambien saya. Ternyata menanggung derita itu lebih disukai ketimbang apa? Kehilangan karamah luar biasa. Ini tingkatan orang-orang yang luar biasa. Ya, kalau tak sanggup menahannya, jangan. Ya. Tapi jikalau memang sudah mampu seperti Imran bin Husain yang mampu menanggung derita selama 30 tahun seperti itu, ya monggo. Makanya kalau ukuran kayak kita mah mending apa yang mintanya? Mintanya rahmat, mintanya kasih sayang dari Allah. Supaya apa? Khawatir kita nggak bisa menjalani pahitnya ujian, saudara sekalian. Nah, al-lutuf, al-latif, kasih sayang Allah ini lebih menyeluruh kepada hambanya. Nah, ini ada kisah yang cukup menarik tentang sifat al-latifnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dikatakan di sini, qala ba'dul masyayikh, telah berkata sebagian para syekh, wa qad awsa ba'dus salihin bil mawadhabati ala qiraati hadhil ayat lima fihi min sirril latif. Nah, sebagian para ulama telah memberikan nasihat pada kita semua bahwasanya hendaklah kita membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya dicantumkan nama Allah Al-Latif. Ya, hendaklah, kata ulama, kita membiasakan diri untuk memudawamahkan membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada asma Al-Latif. Ada sifat Allah, ada nama Allah Al-Latif. Mengapa demikian? Lima fiha minas sirril latif, dikarenakan di dalamnya ada rahasia yang sangat lembut sekali. Ya, dalam kitab Al-Qirtas, karena pada ayat-ayat tersebut ada rahasia Allah yang sangat lembut sekali, sangat dalam sekali, yang hanya bisa dirasakan oleh hamba-hamba yang membiasakan membacanya, yang istiqamah mengharap ridha Allah, Pak, insya Allah dapat rahasia daripada ayat-ayat tersebut. Nah, lalu manakah ayat-ayat yang dimaksud itu? Nah, saya sudah membagikannya, silakan dilihat di situ. Ya, itu beberapa ayat yang di dalamnya ada asma Allah Al-Latif, yang sebagaimana pengarang kitab Al-Qirtas, kita dianjurkan untuk membiasakan membacanya supaya mendapatkan fadilah, keutamaan, bahkan asrar daripada ayat-ayat tersebut. Di sini saya tuliskan 4 saja, ya, berikut dengan fadilah dan keutamaannya. Yang pertama, keutamaan zikir ya Latif itu, ya, dengan izin Allah, ya, dengan penuh keyakinan akan melancarkan rezeki yang halal, berkah, melimpah untuk bekal ibadah dunia dan akhirat. Ya. Lalu bagaimana kaifiatnya? Ternyata Al-Latif, ya Latif, ya, ini bisa demikian. Caranya para ulama mengatakan bacalah ya Latif sejumlah 129 kali. Bacalah ya Latif sejumlah 129 kali. Kenapa 129 kali? Memang ada apa dengan angka tersebut? Saudara, para ulama kita itu sangat teliti dan sangat berhati-hati dalam memfatwakan, dalam menerangkan sesuatu, tidak sembarangan. Angka 129 ini didapatkan dari hasil perhitungan yang sangat matang. Dari mana rahasianya? Kan kita bongkar rahasianya. Ya. Dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa semuanya? 29, yang aslinya 28, ya. 29 apabila lam alif dimasukkan. Aslinya 28. Huruf hijaiyah yang berlaku, yang kita ketahui sekarang itu dari alif sampai ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya sampai ya. Ketahuilah bahwa susunan yang sebenarnya huruf hijaiyah itu bukanlah seperti itu.
susunan seperti itu ya, seperti yang kita lihat sama ini, itu susunan yang baru sebenarnya. Kenapa demikian? Itu dilihat dari segi kemiripan bentuk hurufnya aja. Ba, ta, sa sejajar kan? Karena mangkok semua. Jim, ha, kho sejajar kan? Karena bentuknya hampir mirip. So, do disejajarkan, to, zo disejajarkan karena bentuknya hampir mirip. Betul? Padahal susunan yang aslinya bukan seperti itu. Susunan hijaiyah yang sebenarnya itu didasarkan kepada adadul jumal. Ya, adadul jumal. Apa itu adadul jumal? Adad jumal ini dalam bahasa Latinnya disebut angka numerik. Atau apa untuk dalam bahasa ilmu aljabarnya itu. Ini angka numerik, Pak. Ya, angka numerik yang mana susunan sebenarnya itu dari alif sampai ghain. Alif nilainya 1, ghain nilainya 1000. Alif sampai ghain. Jadi setiap huruf dalam hijaiyah memiliki nilainya masing-masing yang dalam istilah ilmu astronomi disebut adadul jumal. Setiap huruf hijaiyah punya nilai masing-masing yang kalau kita pelajari dengan sesama, kita bisa membongkar keajaiban matematika dalam Al-Quran. Kita bisa membongkar keajaiban rahasia Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat lafaz latif. Nama Allah adalah latif, latifun. Hurufnya berapa latif? Ada berapa? Ada 4. Lam, po, ya, fa. Lam, po, ya, fa. Hurufnya 4. Sekarang kita lihat. Huruf lam dalam adadul jumal itu nilainya adalah 30. Berapa? 30. Dihitung baik-baik. Huruf po dalam adadul jumal nilainya 9. Berapa tuh? 39. Huruf ya dalam adadul jumal nilainya 10. 49. Huruf fa dalam adadul jumal nilainya 80. Berapa? 129. Ya latif dibaca 129 kali berdasarkan adadul jumal yang ada di huruf latifun. Di situ cara menghitungnya. Ya. Jadi kalau ada angka-angka tertentu, ini nggak sembarangan sebenarnya. Ya, kalau ada angka-angka tertentu, ini bisa diketahui rahasianya. Nah, ya latif ini kenapa para ulama menganjurkan membaca 129? Karena setelah dijumlahkan ya lafaz latifun berdasarkan adadul jumlahnya 129. Nah, bacalah ya latif 129 kali, lalu lanjutkan dengan ayat ya berikut ini. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Nah, jikalau ya latif ya kita panggil asma ya latif 129 kali, dilanjutkan dengan ayat ini, maka asrarnya adalah berdasarkan ya tajribatnya, penelitiannya para ulama, ini bisa membuka pintu-pintu rezeki. Ya. Guru kami ya Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas bin Arshuddin menambahkan ada doanya ya. Jadi selain ayat khusus untuk yang urusan rezeki ini, beliau tambahin ada doanya. Ada doa yang patut kita baca untuk mempertegas keinginan kita. Untuk mempertegas bahwa kita ingin dapat rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah untuk bekal ibadah. Butuh nggak kita rezeki? Butuh banget. Makanya kita minta. Mana doanya? Sambung lagi dengan doa. Allahumma wassi' alayya rizki. Allahumma attif alayya khalqaka. Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairika fasunhu an dzallis su'ali li ghairika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sudah saya tulis Latinnya, bisa dibaca. Dianjurkan dibaca 83 kali. Dari Allahu latifum bi ibadihi sampai doanya. 83 kali. Dari mana 83? Silakan digali sendiri. Dari mana angka ini?
Ini ada, gue udah ketahuan rahasia dari mana angka 83 ini. Nah, kalau ya asma Allah ya Latif, ya lalu digabungkan dengan ayat Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz, insyaallah dengan izin Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang halal dan barokah untuk kita semuanya. Ini yang pertama. Ya, asma Allah ya Latif untuk kaitannya masalah rezeki. Yang kedua, membuka pintu-pintu ilmu, cahaya dan rahasia hikmah. Nah, ini babnya ilmu sekarang. Oh, tadi bab rezeki. Ya. Zikir ya Latif ternyata bisa pula ya kalau didawamkan dengan istiqamah, ini bisa membuka pintu-pintu rahasia ilmu. Sama dibacanya 129 kali, tapi ayat yang dibaca berbeda. Ayat yang dibaca yaitu A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. 83 kali baca. Insyaallah ya. Asal kita dibarengi dengan keyakinan, hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain yang kita harapkan. Insyaallah ilmu minallah akan Allah turunkan untuk kita semuanya. Ya, tentu dibarengi dengan ikhtiar. Jangan zikir doang kagak ngaji. Kan pintunya dibuka nih. Lah kalau ente agak masuk nggak bakal dapet. Zikir ini tugasnya membuka pintu-pintu ilmu. Ya. Yang tadinya tertutup akan terbuka semuanya, tapi syaratnya kudu masuk ke dalam. Maka datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu. Di situ kita dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Ya, insya Allah. Yang ketiga, melancarkan ucapan lisan. Ya, asma zikir ya Latif dibaca sama 129 kali, lalu disambung dengan ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Lihat kalimatnya. Unik kalimat ayat ini ya. Dibaca silakan usahakan 83 kali ya, banyakin. Nah, ini kalau dibaca yang ingin lancar lisannya. Lancar lisan ya digunakan untuk kebaikan tentunya. Untuk kemaslahatan, untuk dakwah agar penyampaiannya mudah diterima masyarakat. Yang berdagang supaya lisannya ini mudah menarik perhatian orang-orang yang menjadi klien-kliennya. Ya enggak? Calo tanah, boleh calo tanah sekalian. Tapi tujuannya ibadah karena Allah. Lancar lisan ini sangat berpengaruh, Pak. Temu mertua. Lihat, Presiden kita, Pak Soekarno menguasai berbagai macam bahasa. Beliau dikenal di berbagai negara. Kenapa? Karena begitu lancar lisannya. Begitu luar biasa penyampaiannya. Menggugah hati setiap orang. Lancar lisan ini penting. Ini penting sekali. Bahkan, Nabi Musa alaihi salam pun salah satu permintaannya apa beliau? Beliau minta dilancarkan lisannya. Iya. Apa doa yang paling masyhur dari beliau itu? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan mil lisani yafqahu qawli. Dan lepaskanlah ikatan yang membelenggu lisanku ya Allah. Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami apa yang aku ucapkan. Itu doanya Nabi Musa. Beliau minta supaya ikatan yang membelenggu lisannya ini dilepas ya Allah, supaya orang bisa ngerti, bisa paham ucapan saya. Ini antum dai, kita penyampai ilmu-ilmu agama, tapi nggak dipahami sama jamaah kita. Kan kasihan jamaah. Nah, ini salah satu ikhtiar ya, sambil terus memacu kemampuan diri, ikhtiarnya ini. Ya Latif 129 kali, lalu ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini buat lancarin lisan. Dan yang keempat, menghilangkan kecemasan dan kesusahan hidup. Nah, ini
sangat waqi, sangat cocok kalau dibaca untuk saat-saat ini. Ya, kecemasan, kesusahan begitu luar biasa melanda. Bukan cuman kita yang melanda seluruhnya. Nah, ini kita baca 129 kali, lalu kita sambung dengan ayat Inna Rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Inna Rabbi latiful lima yasha'u innahu huwal alimul hakim. Nah, ini ketika kondisi susah, cemas, takut dan lain sebagainya dibaca ayat ini. Berharaplah hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keberkahan namanya. Ingat bahwa kita bertawasul dengan asma Allah ini benar secara syariat, sahih keterangannya. Kita bertawasul dengan asma ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Kita panggil nama Allah, itu tawasul kita. Tawasul kepada Allah dengan asma ya Latif. Lalu kita tawasul kembali dengan ayat Al-Quran. Ini pun sahih. Ya, bertawasul dengan asma Allah dan bertawasul dengan ayat Allah. Dan kita minta hajat kita sesuai dengan kita. Nah, inilah yang kami peroleh berdasarkan keterangan di kitab Al-Qirtas dan beberapa riwayat yang kami peroleh dari guru-guru kami, baik dari guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Muhsin bin Shalih bin Ja'far Al-Attas, dan dari guru kami Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas bin Syekh Rasuddin. Ya, seperti inilah beliau mengajarkan kepada kami. Maka pada malam hari ini silakan antum amalkan itu. Ya, saya ijazahkan kepada antum sekalian sebagaimana guru-guru saya mengijazahkannya kepada saya dengan riwayat yang bersambung terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini zikir ya Latif beserta dengan amaliyah dan fadilahnya saya ijazahkan kepada bapak-bapak sekalian, ajaztukum jami'an. Ucapkan qabilna gitu. Sekali lagi, bapak-bapak sekalian, malam hari ini saya ijazahkan zikir ya Latif yang bersumber saya dapatkan dari guru-guru saya yang sanadnya terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Ajaztukum jami'an. Alhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Insyaallah ba'da Ramadan nanti kita akan bersua kembali dalam keadaan bahagia, dalam keadaan aman, ya, sentosa dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.